paham kalian tentang materi di hari ini dia. Jadi nanti ada kuis yang di kuisis nanti akan saya berikan di akhir dari materi ini. Makanya tolong disimak dia, diperhatikan tentang materi pada pagi atau pada sore hari ini. Baik, untuk yang di sini, untuk yang di materi ini nanti ada kita mulai dari teorinya atau konsepnya sampai nanti kita akan bahas di sisi prakteknya ya. Jadi di prakteknya nanti kita akan ada beberapa simulasi yang bisa kita gunakan, ataupun nantinya kalau misalnya kalian memiliki sendiri perangkat hardware-nya, kalau Cisco kan dia agak mahal ya, bukan agak mahal ya, memang mahal ya. Jadi ini satu router kan dia bisa sampai 30 juta lebih dia. Tapi untuk yang di latihan jaringan yang LAN atau local area network, kalian bisa menggunakan mikrotik ya, untuk yang di lebih murah ya. Jadi yang RB seri RB kan dia mungkin sekitar 400.000 kan sudah kalian dapatkan untuk yang di mikrotiknya. Walaupun diisi reliability dan sebagainya dia itu masih kurang ya. Jadi pernah kita beli satu lab itu 10 mikrotik, tapi nggak sampai setahun ya. Ini yang masih bertahan dia itu cuma 1 atau 2 perangkat ya. Jadi yang 2-nya karena dipakai praktikum dan sebagainya, akhirnya banyak yang pakai, dicopoti kabelnya, dimasukkan lagi dan sebagainya, akhirnya dia itu rusak untuk yang di mikrotiknya. Tapi untuk yang di sini kan dia nggak ada masalah, soalnya mungkin nantinya mahasiswa biar lebih memahami konsep-konsep yang ada di jaringan lewat praktek secara real itu ya. Ini kalau boleh tahu background-nya dari apa ini ya? Dari SMA, SMK atau dari perguruan tinggi? Ada yang bisa menjawab? Perguruan tinggi, Pak. Perguruan tinggi ya? Oke, baik. Iya, Pak. Di semester berapa? Ini Mas siapa ini namanya? Jadi saya Mas Bois. Alhamdulillah udah lulus. Udah lulus. Posisi ada di Bangkalan di. Iya. Oh, dari prodi apa? Saya teknik informatika, fokus di network. Oh, berarti emang sudah pernah dapat ya materi-materi tentang kayak gini ya, Mas Muiz ya? Iya, alhamdulillah Pak. Dulu pernah ikut sertifikasi di Pemkot Disnaker tahun 2015. Mantap. Oke, jadi mungkin nanti sebagai refreshing lagi ya, Mas Muiz ya, yang di materi hari ini ya. Mungkin nanti ada yang mungkin yang terlewat atau mungkin nanti sini dia kalau waktu kuliah kan mungkin nantinya yang dipelajari kan dia macam-macam ya. Mulai dari networking atau mungkin nanti di sisi softwarenya atau mungkin nanti di algoritmanya dan sebagainya dia. Nah, nanti di sini kita akan fokus untuk belajar di sisi admin jaringannya dia. Baik, untuk yang di berikutnya, ini sekedar sebagai pengenalan aja ya. Jadi untuk yang di sini nama lengkapnya saya Muhammad Zain Samsono Hadi. Nanti kalian bisa manggil Zain ya. Saya saat ini sebagai diamanai menjadi ketua program studi stasiun terapan teknologi rekayasa internet. Jadi memang prodi ini khusus berkaitan dengan masalah di jaringan ya, bukan hanya di jaringan secara kabel, tapi nanti juga secara nirkabel, nanti yang dikomunikasi di internet dan sebagainya. Jadi semua yang terkait dengan koneksi internet akan dipelajari di prodi ini. Ini saya pernah mengenyam pendidikan di ITS, kemudian di S2 di Jerman, sama nanti di sini S3-nya di Jepang ya. Dan semuanya memang saya berkutat di bidang jaringan ya. Kalau di S1-nya lebih ke arah telekomunikasinya, di S2-nya saya lebih ke arah jaringan kabelnya. Ya, waktu itu membangun jaringan fiber optik yang ada di Jerman sana. Dan yang di tesis saya, kemudian yang di S3-nya ini saya beralih ke bidang IoT. Jadi komunikasi wireless dan sebagainya, ini yang saya tekuni di waktu S3 ini. Ini saat ini menjadi dosen PENS, jadi sebelum menjadi dosen PENS, ini saya pernah kerja di Batam sama di Malaysia selama 4 tahun ya. Setelah itu baru setelah itu saya bergabung di PENS. Oke, nanti yang di sini bidang kalian saya, jadi mungkin nanti dari jaringan ada IoT atau computing, jadi nanti silakan kalau mungkin mau berdiskusi berkaitan dengan ini ya, bukan hanya di jaringan,
Mungkin Pak saya ada problem di IoT atau mungkin nanti di cloud computing, karena ini nantinya semuanya masuknya ke jaringan itu ya. Nanti bisa kalian diskusikan juga dia. Oke, ternyata di sini saya pernah menangani 2 proyek yang mendapat pendanaan ya. Ini ada Smart City, kita ada kerjasama sama PT Telkom. Ini perangkat IoT yang nantinya akan koneksi ke, jadi ini gabungan ya, ada jaringannya, ada IoT-nya, ada cloud-nya juga dia. Jadi ini dipakai untuk mendeteksi jalan rusak gitu ya. Jadi kita bukan suatu perangkatnya, nanti sini dia itu akan ditaruh di mobil dinas perhubungan, nanti dia akan bisa mendeteksi kondisi jalan yang rusak. Ketika nanti sini dia itu di apa istilahnya, kayak petugas dari dinas perhubungannya dia itu akan mengecek kondisi jalannya. Jadi kondisinya semacam kalau selama ini kan dia masih manual ya. Jadi manual itu maksudnya, oh yang di sini mungkin kalau kalian misalnya mengetahui di jalan-jalan provinsi atau di jalan-jalan yang ada di kota kalian, nanti kan dia kalau ada jalan yang lubang kan dia dikasih lingkaran putih atau gini ya. Nah nanti di sini kita bisa mendeteksi secara langsung. Jadi alatnya, maka semua datanya dia akan langsung masuk ke server, kemudian nanti akan bisa langsung terpetakan di petanya kayak di Google Map-nya dia. Oh di sini nanti ada lubangnya yang besar. Oh ini lubangnya dalam, dalamnya dia seberapa dalam, seberapa lebar dan sebagainya. Nanti ini akan terkoneksi ke jaringan. Ini yang di Smart City, yang di Smart Agriculture. Ini kita mulai yang di tahun ini dengan PT AWS. AWS ini sebagai penyedia cloud-nya. Nah ini secara konsepnya, ini juga kita selain dengan PT AWS, juga dengan PT TIM, yaitu PT Teknologi Internasional Mandira, yang bergerak di bidang IoT. Jadi kita bekerjasama dengan 2 perusahaan, yang satu di bidang IoT, yang satunya di bidang cloud computing. Untuk yang di Smart Agriculture ini secara konsepnya kita bikin suatu alat yang membantu petani untuk mengetahui kesuburan tanahnya, untuk memprediksi dari kondisi cuacanya, untuk mengatur irigasinya, termasuk untuk mengidentifikasi hama penyakit tanaman yang ada di suatu lahan pertanian. Ini ya. Jadi kalau Smart Agriculture nantinya sini kita sudah ada 2 project yang nantinya sudah kita lakukan, yaitu yang di Gresik sama di Jogja itu ya. Oke, ini sekedar sekilas info aja yang dari saya. Oke, untuk yang di sini kita enjoy aja ya untuk yang di apa istilahnya penyampaian yang di sini. Nanti silakan kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan langsung diinterap aja ya. Oke, untuk yang di materi hari ini nantinya kita akan masuk ke pengenalan dari pelatihannya. Jadi kenapa sih nanti sini butuh yang namanya pelatihan di Junior Network Administrator ini ya. Jadi nanti sini ada yang namanya skema uji kompetensi. Ini otomatis nantinya ketika kalian untuk mengetahui kompetensi kalian di bidang jaringan, maka nantinya ada semacam kayak uji kompetensinya dari BNSP. Dan nanti di akhir dari pelatihan ini nanti tentunya ada yang namanya sertifikasi untuk menguji apakah nanti kalian layak atau tidak, atau kompeten atau tidak terhadap jaringan atau admin jaringan ini. Nantinya kalau nanti akan dilayak kompeten, maka nanti di sini ini bisa dipakai untuk yang masuk ke perusahaan dan lain sebagainya. Karena saat ini selain ijazah, juga perusahaan akan melihat semacam kayak sertifikasi yang dimiliki oleh si calon pelamar ini ya. Oh ternyata dia udah kompeten di bidang ini. Maka nanti di sini dia ada semacam kayak keyakinan yang tinggi dari perusahaannya untuk menerima dari si calon pelamar tadi, gitu ya. Nanti di sini saya akan jelaskan juga di rencana pembelajarannya. Nanti apa aja yang kita pelajari selama 1 paket ke depan, atau nanti di sini selama 15 minggu ya tepatnya, atau 15 kali pertemuan ya, bukan 15 minggu. Karena dia di 1 minggunya bisa 2 kali, 3 kali dia untuk pembelajarannya. Termasuk nanti di sini saya akan mengenalkan yaitu nantinya simulator jaringannya. Jadi di simulator jaringannya ada beberapa yang bisa kita gunakan, mulai dari paket tracer, kemudian nanti kita bisa pakai Genestry, juga nanti di situ kita bisa ada lagi yang sifatnya online ya. Tapi yang online nanti sini itu agak saya sendiri juga jarang menggunakan yang di sifatnya online. Nanti yang di Genestry juga nanti resource-nya juga agak banyak, karena saya install ternyata agak lemot laptop saya. Tapi untuk yang di paket tracer dia lebih ringan ya. Jadi nantinya
untuk memahami konsep-konsep jaringan dan sebagainya, sebenarnya kita sudah mencukupi kalau nanti menggunakan yang namanya paket tracer gitu ya. Oke, ini nanti ada serat pengetahuan dan sebagainya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nggak bisa. Ya ini ya. Ini jangan dibayangkan ada banyak sekali kompetensi yang ada di PNSP ini ya. Jadi secara konsepnya ini apa istilahnya kayak yang di pembelajaran yang ada di kampus atau nantinya sini untuk yang di pelatihan kayak gini, maka kita mengajunya pada namanya peta okupansi yang dikeluarkan oleh Kemenaker, nanti bisa sama-sama Kominfo, sama nanti sini untuk yang di PNSP-nya. Untuk yang di bidang IT memang sangat-sangat luas sekali ya. Ada yang di bidang cloud, ada yang di bidang jaringannya, ada yang di bidang keamanan jaringannya, sama nanti ada di bidang machine learning-nya dan sebagainya. Jadi nanti bisa dilihat di sini, ini variasi semacam kayak KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang bisa dipakai untuk memastikan bahwa seorang nantinya situ dia kapabel atau kompeten atau tidak terhadap suatu bidang. Ya. Kalau di kita kan masih gelar minded ya. Oh, dia udah S1, udah S2 dan sebagainya. Tapi kalau di luar negeri mungkin artinya mereka lebih ke kemampuan ya. Makanya pernah kalian dengar mungkin kalau masuk ke Google dan sebagainya kadang dia nggak melihat lagi masalah gelarnya ya. Jadi dia tuh masalah kompetensi dan sebagainya yang dilihat oleh si Google dan perusahaan di multinasional gitu ya. Ini untuk yang di skema uji kompetensinya dari yang banyak tadi, nanti ada macam apa istilahnya bagian yang kita pelajari di sini. Nantinya mulai dari merancang pengamatan jaringan, nanti ada IP address dan sebagainya, nanti ada masang jaringan dari kabelnya yang di akses WiFi-nya, nanti kita akan coba mengkonfigurasi switch pada jaringannya. Jadi untuk yang di suatu perangkat jaringan, ini ketika ada antara satu laptop dengan laptop yang lainnya mau komunikasi, maka dia itu butuh perangkat yang lainnya, yaitu ada switch, nanti ada routing, nah ini ya, yang akan kita menghubungkan dari satu laptop ke laptop yang lainnya. Ya nantinya ini yang kita pelajari, ini konsep-konsep yang di suatu jaringan. Ini untuk yang di routingnya nanti ada dua jenis yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama nanti ya, yang di satu autonomous sistemnya. Yang kedua nantinya ini yaitu di antar autonomous system. Jadi autonomous system nantinya semacam kayak ini ya, kalau misalnya di Telkom kan nantinya punya jaringan sendiri. Di Indonesia kan dia punya jaringan sendiri. Dan mungkin nantinya routing yang ada di PT Telkom akan coba dikoneksikan dengan di PT Indosat itu ya. Jadi kalau di Telkom dia akan pakai namanya satu autonomous system. Kalau dia mau digabungkan sama di Indosat, maka dia nanti akan menjadi antar autonomous sistemnya ini ya. Oke, nanti ada yang tanyakan langsung aja ya. Ini contoh dari kompetensinya ya. Nanti ya bisa kalian lihat juga skema uji kompetensinya ada di websitenya Kemenaker atau di Kominfo ini ya. Nanti ada list-listnya. Ini misalkan di topologi jaringan, apa sih kemampuan yang diperoleh ketika nanti di sini kita melajari yang namanya merancang topologi jaringan. Ini ya, nanti ada di sini semuanya. Ini hanya sebagai apa istilahnya pengetahuan aja ya. Jadi nantinya tidak perlu kalian pahami lebih detail karena sebenarnya ini dipakai untuk menyusun kurikulum yang ada di prodi ya atau di program studi. Jadi kalau tadi Mas Muiz dari teknik informatika selama Mas Muiz ini kuliah, maka nanti ya sini ada semacam kayak ya kalau dia di teknik informatika kira-kira nantinya agak bisa mencapai target sebagai lulusan dari teknik informatika apa aja yang perlu dipelajari ya. Nanti otomatis apa aja yang perlu dipelajari nanti akan masuk ke bagian namanya kurikulum ini ya. Dan nantinya sini dia kurikulum saat ini nantinya sudah disyaratkan atau diwajibkan itu harus berbasis KKNI. Jadi KKNI yang tadi ya. Jadi kayak kalau misalnya kita belajar di jaringan, maka nanti jaringannya dia itu harus merefer pada KKNI sudah ditetapkan oleh Kominfo atau oleh Kemenakernya dia. Ini saya lewati aja yang di menyusun kurikulum. Ini saya kira nantinya kalian tidak perlu detail untuk masalah ini karena
Ini kerjaannya Kaprodi ya untuk menyusun kurikulum, dan dia sini untuk memastikan dia itu sesuai dengan KKNI dan sebagainya. Termasuk dia ini sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa lulusannya. Nanti ini tugasnya Kaprodi untuk menyusun dari kurikulum ini ya. Ini tugas saya nanti untuk membuat dan sebagainya ini ya dari kurikulum yang ada digunakan di Prodi ya. Nah ini yang nanti ya akan kita lalui pada saat ini. Jadi untuk yang di kompetensinya ini ya, jadi nanti ya sini untuk kompetensi yang diharapkan dari kalian nanti ada 4 ya. Jadi nanti ada pengetahuan, ada skill, ada sikap kerja yang disyaratkan ya. Terusnya dia ada satu lagi pengetahuan, skill, sikap kerja, nanti ada keterampilannya dia. Keterampilannya nanti ada skillnya dibagi jadi 2, keterampilan umum sama nanti ada namanya keterampilan khususnya ini ya. Ini ya. Jadi kalau misalnya boleh diringkas, maka nanti sini akan menjadi 3 bagian ini ya. Pengetahuan kalian mengetahui secara konsepnya, skillnya kalian mengetahui secara hardware-nya, nanti ya gimana untuk men-setting jaringan dan sebagainya. Sikap pekerjanya, nanti ya kalian sopan santunnya, etikanya juga nanti akan kalian dapatkan. Ya. Jadi bukan hanya pinter secara hardware-nya atau hard skill-nya, tapi nantinya attitude-nya dia jelek, ini juga nantinya bermasalah di suatu perusahaan. Jadi perusahaan nantinya bukan hanya mengharapkan si pegawainya mahir di bidangnya, tapi nanti juga attitude-nya, etikanya juga nantinya diperhatikan gitu ya. Ini kalau nanti sini dari kompetensi yang diharapkan nanti sini dia ini yang pengen dicapai, maka nanti sini dia tuh harus ada namanya kurikulum, materi ajar, perangkat bantu, pengajar dan sebagainya. Ini yang bantu dari kalian agar sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Nanti kalau nanti udah melalui pembelajaran, pelatihan dan sebagainya, maka harapannya nanti di akhir nanti kalian sudah punya skillnya, punya pengetahuannya, dan nantinya punya sikap kerja yang bagus, ini ya. Maka nanti di akhir kita akan adakan namanya uji sertifikasi. Ya, tadi kayak Mas Muiz pernah ada apa istilahnya uji sertifikasi. Nanti konsepnya sama ya. Nanti kalau kita pakai di PNSP, maka nantinya di situ kita akan ada ujian secara langsung ke PNSP-nya. Kita ada teorinya, tes teorinya, ada tes wawancaranya, juga nanti ada tes prakteknya secara langsung ya, untuk memastikan kalian benar-benar sesuai dengan kompetensi yang ingin diharapkan dari pelatihan ini dia. Ya, ini sebaiknya kita lewati aja ya. Nanti sertanya nantinya dari perusahaan TIK dan sebagainya. Nanti ada dari perkebunan, pertambangan. Nanti ya, ini untuk yang di peserta dari pelatihan ini apa istilahnya yang akan dicapai, termasuk nantinya penggunanya siapa sih dari peserta ini nantinya, bisa nanti dari perbankannya, pemerintahnya, layanan publiknya dan sebagainya. Ini kita lewati aja di kurikulum. Ya, jadi secara konsepnya di sini di kurikulum review-nya kita di bagian junior network administrator nanti ada 2 bagian ya. Ada yang namanya jaringan komputer, juga nanti ada namanya administrasi profesionalnya. Jadi secara konsepnya nanti di sini akan kita secara sisi pengetahuan sama keterampilannya di sisi dengan komputernya nanti udah dapat. Juga nanti di sini dia di sisi gimana sih melakukan administrasi di jaringannya nanti juga akan bisa didapatkan ini ya. Ya, ini yang tadi saya katakan bahwa nanti ketika nanti sini kita mengikuti suatu pelatihan, maka nanti sini itu ada 2 yang akan diharapkan, ada yang namanya soft skill-nya, sama nanti ada yang hard skill. Jadi hard skill nanti di sini meliputi dari pengetahuan sama skill-nya tadi ya. Jadi untuk yang skill-nya tadi kan dia ada namanya kemampuan yang melakukan merancang dan sebagainya nih ya, yang tadi menjadi target dari pelatihan ini. Tapi nanti ya di sini di akhir dari pelatihan kan juga dituntut untuk yang namanya menerapkan konsep diri untuk meraih kesuksesan, melatih diri untuk meningkatkan kualitas kerja dan sebagainya ini. Ini kalau nggak salah dulu itu ada pelatihan dari psikologi ya. Jadi ada psikolog nanti akan memberikan pelatihan
terhadap soft skill-nya ini ya. Nah, ini saya nggak tahu yang di base yang di tahun ini apakah nanti juga ada pelatihan dari psikolognya terkait dari soft skill-nya ini ya. Ada di jadwalnya enggak ya untuk yang di soft skill-nya? Biasanya di akhir dari pelatihan. Sebelum sertifikasi nanti biasanya ada selama berapa hari atau berapa pertemuan nantinya untuk melatih dari soft skill-nya ini. Apakah ada di jadwal yang kalian terima? Mohon maaf Pak, belum baca sampai bawah Pak. Oh ya, oke, siap. Ya Pak, maaf loh Pak. Oke, nggak apa. Oke, kita langsung aja yang di sini. Jadi yang di pertimbangan tambahannya artinya untuk yang di pengetahuannya kita akan mengerti yang namanya dasar jaringannya. Jadi yang tadi ya, dari secara konsepnya kita akan di selama pelatihan ini kalian akan mendapatkan 3 bagian, yaitu pengetahuan, skill, sama yang di sikapnya dia. Yang di pengetahuan nanti apa yang kalian pelajari di sini, yaitu nanti ada dasar jaringan yang meliputi konsep protokol dan layernya, ada pengamatan pada jaringan, ada koneksi jaringannya, ada teori routingnya, termasuk nanti yang sini dia gimana sih cara menggunakan simulator atau perangkat fisiknya dalam mempelajarinya ini. Jadi kalau yang di sini nantinya karena kita sifatnya online, maka nantinya kita akan full menggunakan simulator. Sebelum COVID dulu saya pernah ngajar yang di kelas, jadi yang di kelas kita lebih enak ya karena nantinya kita nguprek dulu di simulatornya, nanti kalau udah paham, nanti baru kita akan nguprek di sisi hardware-nya. Jadi kita sediakan ada Cisco router, sama nanti ada Mikrotik portnya dia bisa dioprek-oprek gitu ya. Tapi ini karena sifatnya online, ya udah nantinya kita pakai simulator aja nih ya. Bentar, saya izin minum ya. Oke, ini rencana pembelajarannya, kita lewati aja nih ya. Jadi secara konsepnya nantinya sini kita ada 90 jam pertemuan, ya. Ini 1 jam latihannya kita 45 menit, nanti teorinya 30%, nanti harapannya dia prakteknya langsung 70%. Ya, tapi untuk yang di hari ini karena ini masih pengenalan, mungkin nanti yang di prakteknya sama tugasnya nanti akan saya berikan di pertemuan yang berikutnya ya. Jadi karena ini masa langsung pertama langsung kasih tugas kan, gimana itu ya. Jadi nanti untuk yang tugas dan sebagainya nanti akan saya berikan di pertemuan di berikutnya. Ini ya, jadi yang nanti akan kita pelajari selama 15 kali pertemuan. Untuk yang di pertanyaan yang pertama, nanti di sini ada ini ya, kita ada pengenalan pembukaannya ini ya, ada skema uji kompetensinya, ada rencana belajarnya dan sebagainya. Ini pemaparan materi, maaf, diskusi dan hands-on lab kelas 2 jam dan dia materi modul dan kuis. Makanya nanti di sini akan saya kasihkan kuis ya, yang di akhir dari materi hari ini. Mungkin nanti ini saya akan tunjukkan juga yang di hands-on pada labnya. Mungkin nanti kita akan pakai yang di paket simulator atau paket tracernya dia di simulatornya. Nanti saya tunjukkan juga gimana cara downloadnya kalau misalnya kalian ada yang belum memiliki paket tracernya dia. Ini nanti di sini tadi pertemuan yang kedua, nantinya kita akan coba untuk membuatnya namanya topologi jaringan. Jadi setelah kita mengenal yang di apa istilahnya konsepnya, maka nanti di sini kita akan mencoba gimana sih kalau kita diminta untuk mendesain sebuah jaringan yang ada di suatu perkantoran yang kecil gitu ya. Jadi nantinya kita tidak konsepnya tidak kantor yang besar dulu, tapi nantinya kita akan mulai dari kantor yang kecil terlebih dahulu. Kemudian yang di sini nantinya kita akan bahas spesifikasi topologi jaringannya. Jadi secara konsepnya di spesifikasi topologi jaringannya, maka nanti otomatis kita akan ada banyak topologi jaringannya, ada yang star, ada mesh, ada yang di bus ini ya, ada hybrid ini ya. Jadi dari topologi yang ada nanti ya kira-kira yang cocok ini pakai apa dia? Nah ini ya, jadi kita tidak bisa sembarangan
untuk asal pakai saya pakai star. Jadi ada beberapa kondisi nantinya harus kita pertimbangkan. Kapan kita harus pakai star, kapan nanti di situ kita pakai ring, pakai bus, dan lain sebagainya. Kemudian nantinya setelah kita paham di topologi jaringannya, maka nantinya di sini kita akan yang di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas kira-kira kebutuhan teknisnya dari pengguna dia apa aja dia. Jadi apa istilahnya kita biasanya ini survei langsung ke lokasi ya. Jadi di perusahaan A misalnya dia itu kepengen dipasangi jaringan komputer, maka nanti sini kita akan perlu survei ke sana. Kira-kira dia kebutuhannya dia butuh apa aja dia. Oh dia ada 3 lantai. Nanti di lantai yang pertama dia tuh butuh berapa router, butuh berapa switch, kabelnya berapa meter, panjangnya berapa meter dia. Nanti akan dikalkulasi. Termasuk di lantai 2, di lantai 3. Nanti gimana sih di penempatan di routernya? Apakah di masing-masing lantai dikasih router atau routernya hanya satu aja, di lantai 2 dia akan koneksi ke semua switch. Nah, itu nanti dia akan terlihat ketika kita survei langsung ke lokasinya itu ya. Termasuk nanti di situ dia gimana dia kalau misalnya dipakai untuk koneksinya ke internet. Apakah dia pakai yang modem atau dia pakai yang WAN ke provider atau lain sebagainya. Oke, baik dari sini, maka nanti sini kita akan masuk ke bagian namanya spesifikasi perangkat jaringan. Jadi, setelah kita tahu, ternyata di kantornya itu dia itu butuh satu router, ada switchnya ada 10 misalnya ya, ada 10 switch, nanti situ dia koneksinya kayak gini diagramnya. Maka nanti sini kita akan membuat spesifikasinya. Routernya pas ini dia itu pakai yang router apa? Apakah dia pakai yang Crotik, atau dia pakai yang Cisco router, atau pakai Juniper, atau yang sebagainya ya. Jadi ada Huawei juga ya. Jadi kalau yang di Cisco dia emang handal ya. Cuma masuk nggak budget dari kantornya dia. Nah, nanti jangan-jangan dia itu kita spek yang tinggi, ternyata dia nggak masuk sama budgetnya yang diberikan oleh kantornya dia. Ini yang paling gampang kan dia pakai Mikrotik router bot kan dia yang harga 2 jutaan dia sudah bisa dipakai untuk koneksi di kantor yang kecil itu ya. Nah, ini setelah kita menentukan dari spek dari perangkat jaringannya, ini ya, termasuk nanti di sini ada hardware-nya, ada software-nya, dan ada kabelnya dan sebagainya itu ya. Maka yang berikutnya kita akan membuat yang namanya pengelamatan jaringannya. Jadi di sini asumsinya dia sudah terkonek semuanya, sudah terhubung semuanya, routernya ke switch-nya, tadi ada satu router sama ada 10 switch, ya kita sebagian sudah menentukan, kemudian sudah kita pasang di lokasi perkantorannya, maka setelah kita pasang, maka setelah itu kita setting IP-nya, agar bisa koneksi antara satu PC dengan PC yang lainnya, maka dia itu perlu dikasih namanya nomor IP. Apa sih nomor IP ini Pak? Nomor IP ini semacam kayak nomor HP kalian ya. Nah kalian kalau misalnya beli HP, tanpa beli SIM card-nya, ada nomornya kan dia nggak bisa komunikasi. Ini kayak di jaringan, di satu PC kalau dia tidak diberi IP, maka dia tidak akan bisa komunikasi ke yang lainnya. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya di HP kan kalian mengenal ya 0812 9210 dan sebagainya. Ini gimana sih pengkodean dan sebagainya? Nanti kita akan pelajari juga di sini. Pengkodenya ada di HP, nanti dia akan berbeda dengan pengkodenya ada di jaringan ya. Ini nanti kita akan fokus untuk pelajari di versi 4 karena dia juga ada versi 6 ya. Dulu sempat digaungkan karena versi 4 udah mau habis yang IP-nya, ini mau beralih ke versi 6 yang dia itu jauh lebih banyak alokasi dari IP-nya. Tapi sampai saat ini pun versi 4 masih banyak dipakai ya. Maka nanti di sini ada namanya subnetting, ada VLSM dan sebagainya, nanti akan kita pelajari untuk yang di bagian IP-nya. Ini subnetting VLSM nanti ya semacam kayak kalau misalnya kalian di HP kan atau di nomor telepon ya, kan ada yang namanya 031 untuk Surabaya, 021 untuk Jakarta, kayak gitu ya. Jadi dari situ nanti kita akan mengetahui kode yang di paling awal itu dipakai untuk kode dari wilayah gitu ya. Nah, ini yang namanya subnettingnya. Oke, yang di sini nantinya dia ada project satunya. Jadi setelah nanti
kalian paham dari topologi jaringan, nanti ada kebutuhan teknisnya, nanti ada spek dari perangkat jaringannya, kemudian dia IP-nya, maka nanti di sini kita akan berikan semacam kayak project 1. Jadi kalian akan mencoba untuk bikin sendiri. Kita kasih case khusus, nanti silahkan didesain dari jaringan yang sudah kita berikan di kasusnya ini ya. Silahkan nanti dibuat topologinya apa yang pas, nanti kebutuhan teknisnya apa, speknya seperti apa, termasuk nantinya alokasi IP di masing-masing perangkatnya dia. Oke, yang berikutnya setelah kita paham dari jaringan yang kabelnya tadi ya. Jadi kalau tadi kan dia masih jaringan kabelnya, sekarang ada beberapa lokasi dia itu nggak bisa pakai kabel. Misalnya nanti di suatu area taman dan sebagainya kan nggak mungkin nanti dia alur kabel dari switch-nya ditaruh ke taman dia. Nah nanti yang paling gampang dia itu pakai namanya WiFi. Jadi nanti di sini kita akan belajar di access point. Nanti di sini kita akan configure switch. Setelah nanti kita paham dari kabelnya sama nanti di switch-nya, mungkin yang di switch nanti kita akan juga nambahkan konsepnya namanya ini ya, VLAN ya. Jadi VLAN itu semacam kayak nanti kita akan membagi suatu jaringan nanti menjadi beberapa subnet jaringan yang berbeda. Nanti kita akan pakai namanya VLAN. VLAN nanti di sini ada namanya di konsep dasar switch. Nanti ya kalian kita akan tambahkan konsep dari VLAN-nya itu ya. Ini sama ya. Jadi setelah dari temuan yang ke-8, kita nanti akan masuk ke proyek yang kedua. Jadi dari sini kita udah ada 2 proyek gitu ya. Nanti yang di sini. Nanti kita ulang lagi topologi jaringan. Kita kasih case yang berbeda nih ya. Jadi kalau tadi sebelumnya cuma ada jaringan kabel, sekarang ditambah dengan jaringan dari kabel. Termasuk nanti di sini dia itu di configure switch-nya pakai namanya VLAN-nya dia. Nanti setelah itu kita akan masuk ke routing ya. Jadi setelah switch-nya dia paham, mungkin nanti di sini udah ada routingnya juga ya. Cuma nanti routingnya masih ada 1 router aja. Nah, nanti yang di sini kita akan mencoba untuk yang di banyak router gitu ya. Misalkan nanti di sini kita akan banyak kantor gitu ya. Kayak di apa istilahnya di BI Telkom kan dia ada kantornya di Surabaya, ada yang di Jogja, ada yang di Jember, di Madiun, di Kediri, di Semarang, Jakarta dan sebagainya. Nah di masing-masing router kayak gini kan dia butuh yang namanya komunikasi, gitu ya. Untuk yang di komunikasinya, maka nanti di sini kita akan butuh yang namanya konfigurasi routingnya ini ya. Nah ini ya. Ini nanti yang di sini kita akan coba dulu yang di satu autonomous sistemnya. Kemudian di sini dia akan kita masuk yang di 12-nya ini di antar autonomous system. Nah, nanti di sini di masing-masingnya akan kita kasih project lagi. Jadi harapannya yang di sini kalian bukan hanya dapat konsepnya, tapi nanti kalian akan praktek langsung menghadapi kasus yang kita berikan. Walaupun nanti kasusnya bukan real kasus ya, tapi nanti paling enggak kalian udah punya gambaran kalau ada kasus kayak gini, gimana sih solusinya untuk menghandle permasalahan kayak gitu ya. Saya izin minum dulu ya. Ini pertemuan ke-14-nya, nanti ada sertifikasinya ya, nanti yang akan diberikan di slide ini. Nanti setelah itu di wrap up, nanti untuk di apa selanjutnya, review materi dari 1 sampai ke 14-nya, nanti harapannya kan udah akan siap untuk di sertifikasi yang akan diberikan ini ya. Oke, ini yang di pertemuan yang besok, nanti yang kita akan bahas yang di topologi jaringannya. Nanti ada ini ya, ada namanya bus, jadi kayak bus ya. Jadi kalau misalnya kalian naik bus, nanti ya dari depan sampai ke belakang, nanti konsepnya sama ya. Jadi kalian duduk dulu yang di depan, nanti yang dia dikasih yang di belakangnya dan sebagainya. Jadi nanti dia urut gitu ya. Ini kalau dia pakai namanya bus.
Ini ada juga yang namanya modelnya ring. Jadi dia tuh ring itu maksudnya melingkar kayak gini ya. Jadi dari satu PC ke PC yang lainnya dia akan dibuat melingkar kayak gini. Kemudian ada yang star. Star ini dia pakai yang Swiss ya. Jadi nanti di sini ada satu server. Ketika dia mengirim data ke yang lainnya, maka dia nanti akan langsung masuk ke Swissnya ini. Dari Swissnya akan langsung masuk ke masing-masing divisinya ini ya. Jadi mau dia broadcast ke semuanya, ataukah dia point to point ke satu PC, nanti dia akan langsung masuk ke switch. Kemudian dia mesh, jadi mesh ini dia lebih kompleks. Kenapa? Karena yang di satu koneksi PC kayak gini, dia tuh akan terkoneksi ke semua PC yang ada itu ya. Jadi bayangkan aja kalau dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 PC kayak gini, di ini bisa kalian bayangkan di sini dia tuh butuh banyak kabel ya untuk mengkoneksikan ini semuanya. Nah, ini yang maksudnya hybrid ya. Hybrid ini misalnya ini gabungan antara bus sama yang di starnya. Ya misalkan ini dia dipakai dia koneksi antara dua gedung. Ini ya gedung yang pertama, ini gedung yang kedua, ini ada switch-nya dia. Maka koneksi antar switch-nya dia pakai yang bus, yang dikoneksi yang di gedungnya sini dia itu pakai star. Ini ya. Jadi ini nanti dia akan lebih hemat di isi kabel dan sebagainya. Jadi bayangkan aja ya di sisi sini mesnya ini kita akan kompleks sekali karena itu akan butuh banyak kabel ya untuk yang dikoneksinya. Kalau yang di busnya ini kan dia lebih simpel sebenarnya. Jadi dia cuma kabelnya, ini ada kabel yang utama di tengahnya ini, kemudian di sini masing-masing kabel, masing-masing bisinya dia akan koneksi ke isi kabel utama. Kalau bus ini dulu dia pakai yang namanya kabel koaksial ya. Jadi sekarang udah jarang yang digunakan kabel koaksial karena kecepatan kabel koaksial itu dia hanya sekitar maksimal 10 Mbps ya. Ini saya kasih terangannya. Bentar, ini nyoretnya di mana nih? Oh ini. Jadi ini masih pakai kabel koaksial. Ini dia 10 Mbps. Ini juga ringnya juga pakai yang koaksial juga. Ini maksimalnya dia juga 10 Mbps. Ya. Jadi dulu di tahun-tahun 90-an sampai 2000-an ini untuk yang dikoneksinya dia masih banyak mereka yang di ini ya kabel koaksial ini, dan waktu itu juga dia sudah cepat ya untuk yang dikoneksi pakai kabel koaksial. Tapi semakin seiring berjalannya waktu, maka untuk yang di datanya kan dia semakin banyak yang dikirimkannya. Kalian download film aja nanti ya sampai 1 giga, 2 giga dan sebagainya. Ini ya. Nantinya kalau pakai kabel koaksial, nantinya berapa jam yang dipakai untuk download dari 2 giga filenya dia. Nah ini yang sekarang ini dia itu pakai yang namanya kabel UTP. Yang kabel UTP yang versi 7 ya, Cat 7 ini dia bisa diklaim bisa sampai 1 gigabit per second, 1 gigabps. Nah ini bayangkan ya, ini cuma 10 Mbps, ya ini sekarang dia tuh bisa sampai 1 gigabit per second. Nah kalau misalnya kalian download film ukurannya 1 giga dalam 1 detik, ini udah di-download di PC kalian. Ya, ini kalau nanti yang pakai namanya kabel UTP ini ya. Ini kalau yang di mesin ini, ini mesin dipakai untuk apa ini Pak? Biasanya mesin dipakai yang di perusahaan atau provider telekomunikasi, kayak PT Telkom ya. Jadi PT Telkom dan sebagainya, untuk koneksi antar sentralnya dan sebagainya, dia itu biasanya dia pakai mesin kayak gini ya. Jadi koneksi dari satu sentral ke sentral yang lainnya, nanti dia koneksinya dia, untuk memastikan dia itu terkoneksi semuanya, dia pakai yang konfigurasi mesin ini. Yang hybrid ini dia itu yang paling banyak dipakai ya. Jadi dia itu gabungan antara di sisi startnya ini sama yang di busnya ini ya. Jadi kalau kita ada 2 gedung ya, nanti ini gedung yang pertama misalnya, ini gedung yang kedua. Gedung yang pertama misalnya dia ada 3 lantai ini. Ini 3 lantai. Ini misalnya dia itu ada 4 lantai misalnya. Ya. Nah, nanti sini dia untuk di koneksinya
kalau dia pakai yang namanya bus kan dia nanti menjadi trouble ya. Kalau di sini putus ya udah nanti semuanya dia akan nggak bisa koneksi. Ini kelemahan dari bus ini ya. Yang ring juga sama ya. Ini putus nanti dia udah langsung semuanya nggak bisa koneksi. Ya. Jadi ini kelemahan dari ring juga. Ya, yang saat ini banyak digunakan dia tuh star ini. Jadi kalau ini putus ya nanti ya yang putus hanya ini aja. Yang ini sama si server dia masih bisa koneksi. Kecuali yang ininya trouble ya, switchnya trouble ya, udah dia switch trouble tinggal kita ganti dengan switch yang baru aja ya. Tapi kalau deteksi ada bus yang putus kayak gini, dia tuh agak susah ya. Ini putusnya di mana dan sebagainya. Ini ya, saya dulu pernah pengalaman melakukan instalasi jaring komputer yang pakai bus kayak gini, ya. Ini setengah mati ya mencari putusnya dari mana, kok nggak bisa koneksi dan sebagainya. Ya, terpaksa harus kita cek satu persatu. Jadi ini kalau dia di ujung kayak gini harus dikasih konektor penutupnya ya. Jadi kalau dia dibuat biar terbuka kayak gini, maka dia nanti tidak akan bisa nyambung. Maka ini harus dikasih konektor penutupnya agar nanti kalau ada data ke sini, nanti dia akan langsung diserap oleh di konektornya ini ya. Nah ini kalau dia ada 3 lantai kayak gini, maka dia koneksinya dia ini pakai bus ini ya, ini pakai bus. Nanti yang di 3 lantainya dia pakai star, ya. Nanti di sini dia pakai star. Ini ya. Kemudian yang di ketiga, nanti ya sini kita akan membahas nanti di beberapa komponen dari hardware-nya ya. Nanti kalau kita mendesain sebuah jaringan, maka nanti sini yang perlu kita perhatikan, kita harus mengetahui kebutuhan teknis yang diinginkan dari si customer-nya, si penggunanya dia. Jadi kita akan survei ke lokasi, apa sih kebutuhan dari hardware-nya, dari software-nya dan sebagainya. Maka nanti sini kita akan coba dokumentasikan kebutuhan dari pelanggannya atau penggunanya dia. Jadi ini ada dokumen teknisnya. Nanti sudah kita siapkan dokumen teknisnya. Jadi kalau seandainya kalian kepingin untuk mendesain sebuah jaringan, nanti ya apa sih kira-kira yang akan ditanyakan di lokasinya itu dan sebagainya, nanti sudah kita siapkan ya di lembaran sheet-nya ini ya. Ini ya. Kalau di pertanyaan keempat, nanti setelah kita menentukan dari hardware-nya, maka nanti sini kita akan pelajari lebih dalam. Nanti sini apa sih PC, ada modem, ada NIC, ada kabel, ada konektor, ada printer, ada server, nanti ada perangkatnya, repeater, ada hub, ada switch, ada router, ada access point, ini ya. Jadi ini makan apa ini Pak? Nah, ini nanti kita akan belajar lebih dalam di pertemuan yang keempatnya ini ya. Termasuk nanti ini ya di software-nya, nanti ada sistem operasi jaringannya, ada drivernya, NIC-nya, dan sebagainya. Ini yang di 5-nya, nanti kita akan fokus untuk belajar masalah IP address. Makanya yang di sini nanti dia akan banyak materi atau nanti banyak waktunya. Yang perlu kita, kalau nanti kalian udah punya gambaran atau udah pernah dapat di IP address-nya ini, saya akan coba review kembali masalah di IP address-nya ini ya. Ini yang di ke-6-nya nanti kita akan belajar switch ya. Kita akan terutama nanti gimana sih memanage dari switch-nya, masang kabelnya dan sebagainya. Termasuk nanti di sini kita akan belajar gimana cara men-setting VLAN yang ada di switch-nya ini. Jadi nanti di switch nantinya dia itu bisa dipakai nanti membedakan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Ini yang di ke-7-nya, kita nanti akan masuk ke sisi jaringan kabelnya. Ini ya di kabelnya nanti yang sini kita akan lebih fokus untuk di pertemuan yang ke-7. Jadi kalau sebelumnya ini masih berkutat di jaringan kabel ya, pakai kabel semuanya. Kalau yang di 7 ini baru nanti yang sini kita akan membahas yang di sisi kabelnya. Jadi kalau nanti yang sini kita ada access point yang akan kita pasang ke suatu jaringan, maka nanti yang sini kita akan langsung bisa gimana sih cara setting access point-nya, atau nanti yang sini gimana sih cara access point-nya agar memiliki SSID yang sama di semua jaringan itu ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar cara kalau dia di satu lokasi, ini ya, misalnya di satu gedung ini ya. Ini mungkin dia panjangnya 20 meter ini ya, gedungnya misalnya. Ini dia misalnya dia 10 meter ya. Ini misalnya dia ada banyak apa misalnya ruangannya. Ini nanti dia juga ini ada koridornya ya. Nanti di sini koridornya dia akan nutup kayak gini.
Ini ruangan juga dia. Nah, ini nantinya gimana sih cara masang wifi-nya agar dia itu bisa menjangkau semuanya ya. Ini kalau kita tidak pelajari konsepnya dan sebagainya, maka nanti sini kita akan kesulitan untuk memasang secara optimal di si wifi-nya. Mungkin nanti asal kita pasang aja di sini. Nah, nanti kalau di wifi nanti dia akan ada namanya interferensi. Dia akan interferensi dengan satu wifi dengan wifi yang lainnya. Maka bukan hanya si kliennya dia itu dapat sinyal atau dia bisa komunikasi, malah nanti sini dia akan tabrakan data dengan wifi ada di sebelahnya. Jadi ya. Jadi untuk masalah wifi kayak gini, dia tidak bisa asal dipasang wifi-nya, tapi harus kita tentukan juga berapa sih jarak yang ideal antar di wifi-nya itu ya. Oke, untuk yang di sini nanti ada routingnya. Jadi untuk yang di routingnya nanti di sini kita bisa pakai yang di Cisco router, atau nanti di sini kita bisa pakai yang di router boardnya dari Mikrotik ini ya. Jadi ini sudah cukup lumayan handal ya, karena nanti di sini dipakai ya di perkantoran. Jadi ini dia koneksi ke masing-masing switch. Ini terus terang dulu kita punya satu, tapi sekarang udah rusak nih yang di router boardnya nih ya. Kita juga pernah memiliki router board yang seri 450 itu ya, yang apa istilahnya, yang skala kecil, tapi juga gampang rusak ya. Tapi lihatnya kalau kita pakai yang Cisco router juga agak lumayan ya. Jadi kalau Cisco router yang di apa istilahnya sekelas yang di jaringan yang kecil itu minimal dia itu sekitar 50 jutaan ya, 40-50 juta ya untuk yang satu perangkat. Jadi banding aja sama router board kayak gini, kita udah bisa koneksi di masing-masing switch-nya dengan harga cuma 2 jutaan ya. Apalagi kalau kita pakai yang 450 kan dia harganya nggak sampai 500.000 ya yang di router boardnya dia. Nah, ini kalau mau ngumpul-ngumpul di rumah, nanti di skala kantor dan sebagainya, yang skala kecil itu udah mencukupi ya. Karena di Mikrotik dia sudah banyak fitur yang disematkan ya, bukan hanya dia tuh apa istilahnya di routingnya, juga nanti ada firewall-nya, juga nanti ada semacam kayak security-nya, itu semuanya udah lengkap di Mikrotiknya. Termasuk settingnya juga cukup simpel ya. Kalau kita di Cisco kan dia harus pakai teks, jadi besok ada teksnya ya. Jadi command line interface namanya. Tapi kalau di Mikrotik semuanya web based, jadi tinggal klik nanti udah jadi dia. Ini untuk di sisi pertemuan 10-nya nanti. Jadi secara konsepnya nanti ya, ini kan kita ada routernya ini. Kalau dia nanti akan ada koneksi antar apa istilahnya jaringan. Misalkan di sini di suatu koneksi, ini ya, ini misalnya punya PT Telkom, ini ya, ini punya PT Telkom. Kok sudah antar autonomous ya? Oh ini tadi dalam satu autonomous system, dia pakai namanya routernya ini. Kalau di antara autonomous system dia ini PT Telkom sama dia ini PT Indosat misalnya. Ini ada namanya AS-nya dia perbedaannya. Jadi AS-nya dia berbeda. Jadi Telkom misalnya dia itu AS-nya 100, di Indosat bisa dia AS-nya 200. Nah, maka biasanya dia itu agar bisa koneksi, mengenali satu sama lainnya, maka dia itu perlu di setting router pada staf AS-nya ini. Jadi nanti sini kita akan sampai belajar ke BGP, Border Gateway Protocolnya ini. Dan ini ada beberapa skema nantinya yang bisa kita pelajari di routingnya. Ya, nantinya yang kita pelajarin ya di sini protokolnya ada BGP, ada yang internal BGP, ada yang eksternal BGP dan sebagainya. Nanti lebih lanjut kita pelajari di pertemuan yang ke-11 ini. Ini ya, nanti yang di proyek-proyek yang kita lakukan, nanti ada mendesain komputer, menjelaskan desainnya. Ini kalau secara offline enak ya, jadi nanti di sini kita kasih kasusnya, kemudian nanti yang kita bagi kelompoknya, kemudian nanti di masing-masing kelompok ini kita minta untuk mendemokan plus nanti yang mempresentasikan dia. Jadi target yang tadi ada pengetahuan, ada skill, ada sikapnya,
ini bisa kita bentuk kalau dia offline ini ya. Jadi lebih enak nanti ya kalau bentuknya di offline. Jadi cara presentasi nantinya bisa kita arahkan. Nanti cara semacam kayak menyajikan dengan baik nanti bisa kita arahkan dan sebagainya. Termasuk nantinya di situ gimana sih membuat PPT yang bagus nantinya yang bisa apa istilahnya disampaikan dengan baik informasi ke sisi audiennya. Ini tugas proyek yang di duanya. Nanti ada merancang topologi dan sebagainya, ada pengamatan jaringan juga, nanti ada juga sebab perangkat jaringannya, termasuk nanti di sini ada kebutuhan perangkat jaringan. Ini proyek yang ketiganya, nanti konfigur IP root-nya, ada topologinya, device routernya, ada binary dan sebagainya. Ini lebih banyak ke routingnya ya, yang di proyek yang ketiganya. Tapi secara konsep nantinya sudah kita siapkan semuanya, di apa istilahnya, proyek-proyeknya, termasuk nantinya sini kasus-kasusnya nantinya perlu kalian ajari. Nantinya termasuk nantinya di sini perlu kalian ini ya desain dari kasus yang sudah kita berikan ini ya. Ini sama ya untuk yang di sini nanti ada proyek yang keempatnya, ada menghitung IP-nya, ada menghitung IP1-nya, termasuk ke sisi paket tracer ya. Jadi yang di simulatornya nantinya di sini memang direkomendasikan ada dua ya, yaitu nantinya bisa pakai yang pakai tracer atau kan nantinya sini pakai namanya GNS3. Saya kok lupa ya singkatan dari GNS ini ya. Nanti bisa kalian browsing sendiri ya. Dan nanti ya kenapa dia dinamakan tree ini, saya juga nggak tahu kenapa dia itu apakah versinya dari GNS ini ada 1, 2, 3, tapi yang itu ya ini dia itu ada kayak bisa 3 Windows sampai sekarang itu ada Windows 11 itu ya. Nah nanti semua ini keterampilan nanti dia terus dilatih ya sampai nanti di sini kalian bisa konfigur yang di IP-nya, OSPF-nya, routingnya. Nantinya sini ya di IP1-nya, terus nantinya sini dia tuh bisa menghitung IP di masing-masing divisinya ini. Nah, ini untuk yang di sisi ini ya grafik navigation motornya ini ya. Yang tree-nya ini yang saya kurang tahu yang di mungkin versinya ya. Jadi kayak GNS tree, tapi dia versinya yang ini ya B220B2 ini ya. Nah ini ya, ini kalau yang di paket tracernya, nanti ya di sini ini nggak tahu ini masih bisa dipakai atau enggak yang di linknya ini. Ini paling gampangnya, ini gratis ya kalau di paket tracernya ini ya. Coba saya berikan dulu linknya. Nah, nantinya di sini bisa kalian ketikkan aja paket tracer. Biasanya nanti akan langsung diarahkan ke netacat.com ini ya. Jadi ini Net Academy miliknya dari Cisco. Jadi untuk yang belajar dan sebagainya, si Cisco ini dia tuh menyediakan semacam kayak perangkat-perangkat si simulator ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya si Cisco ini kalau nanti si mahasiswa ini sudah belajar dari kuliah tentang perangkat jaringan di Cisco ini, dan mereka sudah terlatih dengan perangkat jaringan di Cisco. Nanti kalau sudah kerja, nantinya mereka akan lebih bisa menggunakan, oh ini loh, saya dulu pernah pakai perangkat Cisco nih ya, sehingga nanti di kerjanya mereka akan langsung menggunakan perangkatnya Cisco ini ya. Nah ini saat ini kan dia Huawei juga gitu ya. Jadi Huawei saat ini dia penetrasi ke kampus-kampus, bahkan kita ada MOU dengan Huawei itu kita dikasih semacam kayak sertifikasi gratis ya. Jadi trainingnya gratis, sertifikasinya juga gratis ya. Jadi sertifikasi kalau dia kayak PENS ini kan kita ada kerjasama dengan yang pihak Huawei. Ini mahasiswa PENS ini kalau nanti mau ikut sertifikasi di Huawei, kita kasih pelatihan gratis dan dia juga sertifikasi gratis dari Huawei untuk yang internasional. Kalau nantinya kalian di luar, Huawei kan dia harus bayar 200 USD ya, sekitar 3 jutaan ya. Nanti
karena kita ada MOU nanti semuanya diberikan gratis ya. Bahkan kemarin kita kalau saya ada 2 mahasiswa dari PENS sini yang tahun lalu yang dikirim ke Thailand ya. Jadi mereka ada lomba secara nasional yang diadakan oleh Huawei dan kebetulan si mahasiswa ini dia tuh juara di tingkat nasional. Hanya sama Huawei dia tuh dikirim untuk yang di student exchange ke Thailand ini. Oke, ini untuk yang di sisi paket tracernya. Nanti ya bisa kalian cek ya di sini ya. Nah, nanti ya kalian cari download yang untuk yang di paket tracernya ini ya. Bentar, downloadnya di mana nih ya? Saya kok lupa ini. Di sini mungkin. Ini English. Ini ya, nanti di download latest version. Jadi dia get started. Nah, nanti yang di sini nanti ya kalian isi dulu ya email kalian ya. Jadi nanti ngisi email dan sebagainya, maka kalian bisa login. Nanti waktu login ini nanti kalian dikasih link untuk downloadnya dia. Jadi sekali lagi nanti bisa kalian dari sini ya, misalnya dari websitenya NetAcat ini ya, kalian masukkan dulu pakai tracer, nanti masuk ke NetAcatnya ini. Dari NetAcatnya ini nanti masuk ke view course-nya ini. Dari view courses-nya ini nanti ada satu yang di getting started-nya ini. Jadi ini free semuanya ya di paket tracer. Ini saya contohkannya di paket tracer-nya yang sudah saya download. Ya, ini masukkan email yang tadi diisikan di awal ya. Nah ini ya. Jadi nanti yang di sisi paket tracernya dan ini udah lengkap ya. Jadi kalau mungkin nanti di sini kalian belajar tentang di desain jaringan dan sebagainya, sudah ada semacam latihan-latihan yang ada di sini. Jadi ada open project, ada open sample, ini ya, open sample latihan sini. Oh, saya pengen belajar tentang di apa istilahnya di jaringannya. Nah, di sini bisa ada di jaringan, ada di infrastruktur automation, ada cyber security, ada IoT, ada programming. Ini sudah ada lengkap disediakan oleh si Cisco-nya nih. Ini misalkan nantinya sini, oh saya pengen belajar tentang konsepnya di FTP. Nah, nanti sini atau di DHCP nih ya. Nanti langsung aja di sini udah banyak disediakan contoh-contoh apa istilahnya konfigurasi yang ada di DHCP-nya ini ya. Ini misalkan nanti ya sini saya open dan dia udah ada ini ya keterangannya nih ya. Jadi tinggal kita klik nantinya sini ya dia itu bisa langsung koneksi ke semuanya. Nanti untuk yang di konfigurasinya tinggal kita lihat di dalamnya dia. Ini bentar ini saya terganggu sama tampilannya Zoom yang di paling atas nih. Ya, ini namanya command line interface-nya dari si routernya dia. Ya,
Jadi kalau kita pakainya di paket tracer atau di Cisco router, maka semua perintahnya nanti di sini dia itu pakai namanya CLI kayak gini ya, Command Line Interface. Beda sama di Mikrotik ya. Di Mikrotik nanti di sini dia untuk melakukan konfigurasi, dia cukup klik pakai yang di web base-nya, maka dia secara otomatis dia udah bisa langsung terkonfigur jaringan yang terkoneksi ke Mikrotiknya dia. Ya, ini dia di sisi paket tracernya. Nanti kita tunjukkan terus ya gimana sih cara pemakaian dan sebagainya. Nanti saya akan pandu untuk mungkin ada yang belum memahami di paket tracernya ya, atau mungkin nanti yang sudah memahami tapi nanti ya mungkin lupa ya. Nanti akan saya tunjukkan lagi ya gimana sih cara-caranya untuk menggunakan di paket tracernya ini. Ini saya nggak tahu ya, untuk yang di sini bisa jadi dia sudah lama ya ini ya. Coba kita cek ya. Ya, ini udah ganti ya. Jadi udah nggak ada lagi yang di linknya di sini ya. Jadi ini di downloadnya dari paket tracer, nantinya langsung aja ya diketikkan di Google-nya itu paket tracer, nantinya langsung bisa di-download dari software-nya dari paket tracer-nya ini. Ini yang di Genestry, jadi yang di Graphic Network Simulator 3 ini ya. Jadi nanti yang sini itu kita bisa langsung, kalau di paket tracer kan dia emang OS-nya dari Cisco ya. Kalau kita yang di Genestry kayak gini, dia itu bisa macam-macam, bisa kita masukkan. Ada yang dari Cisco, ada yang dari Juniper, ada yang Mikrotik dan sebagainya. Langsung bisa kita embedded ke dalamnya sini. Jadi kalau misalnya lihat di apa istilahnya, bedanya di simulator paket tracer ini sama yang di Genestry. Kalau yang di paket tracer kayak gini, maka yang kita setting ya nantinya yang ada di simulasi ini tidak bisa kita koneksikan ke real world, ke dunia ke PC secara langsung dia nggak bisa. Nantinya yang di fiturnya juga terbatas ya. Jadi di semua fiturnya nantinya tidak diberikan oleh Cisco-nya ini ya. Jadi nanti ada OS-nya di sini, ada di masing-masing routernya. Maka nanti OS-nya nanti akan dikurangi fiturnya. Jadi tidak semua fitur nanti diberikan di Cisco-nya. Paling nanti kalian cukup memahami apa istilahnya kayak di koneksi routingnya dan sebagainya. Ini akan diberikan setting dasar yang ada di Cisco routernya itu. Kalau yang kita pakai yang di Genestry ini sudah full feature. Jadi nanti di sini kita bisa mendownload OS-nya dari Cisco. Kemudian nanti di sini kita akan masukkan ke dalam router yang dari sini. Jadi routernya kita pakai full fitur dari OS-nya dari Cisco-nya dia. Jadi misalnya nanti di sini ada jaringan yang namanya MPLS, kan dia di paket tracer dia tidak disediakan. Jadi ada teknologi ya saat ini namanya MPLS ya. Ini apa istilahnya yang kecepatan tinggi ya. Jadi jaringan dipakainya di kecepatan yang tinggi. Ini kalau kita pakai yang di sini dia nggak bisa disimulasikan. Tapi kalau misalnya di sini kita pakai namanya Genestry, maka di sini dia akan bisa dikoneksikan. Dan satu lagi keunggulan dari Genestry, ini bisa langsung dikoneksikan ke PC yang real ya. Jadi di sini ada namanya PC kayak gini. Nanti PC ini dia bisa langsung kita koneksikan ke PC yang sesungguhnya. Jadi kita colokkan kabel ke laptop kita dan sebagainya, maka routernya dari sini nanti dia akan langsung koneksi ke PC yang kita maksud. Ini ya. Jadi enaknya kita kalau misalnya ada Genestry kayak gini, dia itu bisa langsung terkoneksi ke real world, ke dunia yang langsung kita ini ya inginkan gitu ya. Cuma berat ya ini ya masalahnya, karena dia itu karena full fitur kayak gini, akhirnya kalau dia saya pernah nyoba pakai 5 router, dia udah kemput-kemput ya laptop saya ya. Makanya saya uninstall lagi ya di Genestry-nya ini ya, karena setelah spek dari laptop saya nggak mencukupi ya di Genestry-nya ini, tapi nanti di paket tracernya udah mencukupi ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita feel free aja ya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas dan sebagainya bisa langsung ditanyakan ya.
atau ini karena masih pengantar ya, atau nantinya sini masih awal nih ya. Ini udah masuk semuanya nih Mas Anang ya. 25. Ya, Pak. Sudah masuk semuanya nih. Totalnya ada 28 ya? 3, Pak. 3 orang Mbak Jen ya, Oh. Ya. Nanti barangkali ada yang tahu ya temannya ya. Nanti tolong diingatkan untuk yang yang belum masuk pada hari ini dia. Ya ini laptopnya ini ya. Jadi kalau RAM-nya minimal 2 GB ini kurang ini ya. Ini saya gunakan aja yang 8 GB, mungkin karena saya kebanyakan dari software juga ya. Kalau pakai yang di chemistry, kalau yang apa selanya, pakai tracer mungkin nanti masih mencukupi ya. Soalnya pakai tracer kan dia kecil ya. Apalagi kan dia nggak full fitur yang diberikan. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan yang di chemistry, nah nanti siap-siap aja nanti ya butuh spek yang lebih tinggi itu ya. Ini kelihatannya belum diupdate lagi nih ya. Jadi ada dedicated dan sebagainya nih ya. Ini saya pikir nanti ya sini nggak perlu saya jelaskan nih. Oke, mungkin ada yang ditanyakan ini ya untuk yang di materi hari ini. Jadi sekali lagi yang di materi ini masih pengenalan materi untuk 15 pertemuan ke depan ya. Nanti harapannya di akhir dari materi kalau sudah siap untuk yang persiapan dari sertifikasi kompetensinya ya. Oke, silakan. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya. Sebutkan nama ya, dari instansinya ya. Dari mana? Sebenarnya nama saya Abdul Muiz. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kan ada 4 proyek nih Pak. Ya, betul. 4 tugas. Nah, pertanyaan saya itu setiap tugas dari awal sampai akhir apakah berkelanjutan, berkontinu atau terputus-putus apa sendiri-sendiri Pak? Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muiz. Jadi nanti secara konsepnya yang di sini tugasnya dia itu ada yang di awal dia. Nanti ya di situ kalian akan diminta untuk mendesain sebuah perkantoran dia. Jadi nanti ya diberikan suatu perkantoran. Nanti ya di situ diberikan ada berapa lantai dan sebagainya. Terus nanti ya kalian diminta untuk mendesain kebutuhan jaringan yang ingin diinstal di kantor tersebut itu ya. Jadi nanti ya sini emang ada berapa yang di tugas proyeknya. Nanti ya sini kita usahakan ya nanti ya sini dia berkelanjutan ya. Jadi nanti dari tugas 1 nanti ya ini kan dia masih bentar. Nah ini ya. Jadi ini kan dia masih untuk yang desain jaringan komputernya. Ini paling nanti akan bisa mendesain dan sebagainya. Termasuk nanti yang di alokasi IP address-nya. Jadi untuk yang di pertama ini nanti ya dia apa istilahnya paling nanti akan punya kemampuan yang di desain sebuah jaringan di komputernya itu di satu perkantoran, termasuk nanti gimana kalian memberikan nomor IP-nya ke masing-masing PC-nya. Jadi perlu didesain IP-nya ini. Jadi tidak sembarangan diberikan IP-nya ke masing-masing dari PC-nya itu ya. Tapi nanti perlu didesain dengan baik sehingga dia akan menjadi optimal dan tidak tabrakan data dari satu PC ke PC yang lainnya. Nanti di proyek kedua ini selanjutnya kita mencoba yang di sini ya desain di jaringannya dikasih IP address-nya. Maka yang di kedua nanti ya sini itu ada ini ya apa istilahnya kayak topologi ini speknya dari nanti ya sini kira-kira nanti yang di kantor kayak gini dia tuh speknya yang cocok apa sih dikasih budget segini. Nanti kayak routernya yang cocok dia itu router yang seperti apa dia. Enggak asal nanti dikasih router yang sekian, wah karena dia yang di pemilik antaranya dia, wah budgetnya enggak cukup mas, saya budgetnya mas 20 juta untuk bangun jaringannya, ini kasih spek Cisco router, yang satu router ini aja dia harganya 50 juta ya. Jadi nanti hasil lagi, nanti ketika kita mendesain sebuah jaringan, maka kita juga harus mengetahui yang namanya kebutuhan perangkat jaringan, termasuk nantinya di sini kita akan mengumpulkan kebutuhan teknis ini ya. Jadi ini nanti yang terpenting untuk di suatu jaringan yang akan kita pasang si penggunanya ini ya.
Nah, nanti yang di proyek ketiganya, selanjutnya di sini kita akan mencoba kita desain di satu kantornya. Nantinya di sini gimana sih dia tuh dipakai untuk terhubung ke kantor yang lainnya dia. Ini kita akan setting di IP route-nya, ada topologinya dan sebagainya, ada routernya ya. Jadi nanti routernya dia akan disetting dan sebagainya. Nanti setelah itu dia akan dikoneksikan lebih kompleks lagi. Jadi bukan hanya 2 router, mungkin di sini dia ada 3 router, ada 4 router, koneksi ke internet dan sebagainya dia. Ini ada di proyek yang keempat. Ya, jadi dan di sini dia itu sampai dia bisa koneksi satu kayak tadi ya. Saya sampaikan dia dari satu Telkom, satu yang jaringan dia itu akan koneksi ke jaringan yang berbeda dengan PT Indosatnya dia. Nah, konsepnya gitu ya Mas ya. Jadi kita bangun dulu jaringan yang kecil sampai nanti di sini kita akan bangun jaringan yang besar. Jadi ini harapnya itu berkelanjutan ya. Jadi kalian pahamnya dari yang kecil kalian desain dengan baik sampai nanti di sini dia itu didesain yang jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks gitu ya. Oke, gitu ya Mas Mbak ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kasih ini ya. Saya kasih kuis ya. Bentar. Ini kuisnya yang ada di materi hari ini. Bentar. Dari mana tadi? Nah, silakan ini ya, masuk ke joinmyquiz.com. Setelah itu nanti di sini silakan masukkan kodenya ini ya. 481968. Oke, silakan masuk ke joinmyquiz.com. Ini saya kirim linknya. Ini aja. Oke, baru satu yang join. Silakan yang lainnya join. Oke, baru 11 yang masuk.
Oke, 23 ya. Kita mulai aja ya. Oke, siap-siap diperhatikan. Ini kalau nggak salah ada 8 pertanyaan. Ya, ini di masing-masing pertanyaannya nanti ada ini ya 20 detik untuk menjawabnya ya. Jadi ini selain ketepatan juga kecepatan ya yang dinilai. Jadi bukan hanya tepat, tapi nanti juga cepat ketika menjawabnya yang dapat scoring yang tinggi gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, berikut adalah yang bukan jenis topologi jaringan. Oke, atau habis. Coba kita lihat. Oh, Bima Hendra tadi ya. Jadi kalau untuk yang di bukan topologi jaringan, yang cloud-nya ini ya. Jadi yang bus, mesh, star, termasuk yang tadi yang apa istilahnya kayak hybrid ya. Jadi kan dia masuk di ring gitu ya. Ini masuk di topologi jaringan. Yang cloud-nya ini yang bukan topologi jaringan. Ya. Ini tadi Mas Hendra yang nomor yang pertama ya. Coba kita masih ada 7 pertanyaan lagi. Oke, siap-siap. Ya, berikut adalah yang bukan hardware pada jaringan komputer. Ini tadi mana nih? Ya, jadi yang bukan hardware kan dia HTTP ya. Karena HTTP kan dia aplikasi di web browsernya dia. Oh, ini masih ada yang satu milik laptop nih ya. Jadi laptop ini dia termasuk di hardware di jaringan komputer ya. Kalau dia nggak ada laptop atau PC kan dia nggak bisa mengkoneksikan. Jadi ada laptop, ada router, ada switch, kan dia semuanya akan koneksi ke suatu jaringan. Nanti sini dia akan langsung masuk. Ini kalau HTTP kan dia sebagai aplikasi di jaringan komputernya. Oke, siap-siap. Ya, singkatan IP dalam jaringan adalah, oh ini gampang ya. Ini soalnya gampang-gampang ini soalnya. Oke, 23 yang jawab dari 24. Mungkin ada yang double ya, akunnya ya. Oh, Mas Bima Hendra, Mas Helmi ini naik ini. Ya, jadi singkatan dari IP kan dia Internet Protocol, ya, bukan Internet Prediction ya, dan juga bukan Internet Working Protocol. Ini saya juga sedikit memberi jebakan ya. Jadi dia bukan Internet Working Protocol. Oke, berikutnya perangkat simulator jaringan komputer adalah, nah ini ya yang tadi ya. Oke, waktu habis. Masih Mas Bima Hendra, ini Mbak Angga Levi nih naik ke. Ya, jadi yang masuk perangkat simulator adalah paket tracer ya. Kalau mikrotik tadi kan dia perangkat jaringannya ya. Jadi apa istilahnya? Yang simulatornya kan dia bisa pakai tracer, bisa GNS3, bukan GNS8 ya.
Nah, ini kalau mikrotik router kan dia ini masuk di, kalau mikrotik kan dia sebagai nama ini ya, perusahaan yang di penyedia perangkat jaringannya. Kalau yang di routernya dia sebagai nama dari perangkat jaringannya. Oke, pertanyaan kelima. Perusahaan penyedia perangkat jaringan adalah oke, waktu habis. Mas Bima Hendra masih leading di atas. Ini Mas Wisnu Gunawan menyusul di bawahnya ya. Ini Cisco ini ya. Ini udah benar semuanya ini ya. Jadi bukan Toshiba, bukan iPhone, bukan Switch ini ya. Jadi ini yang di penyedia perangkat jaringan yaitu dia dari Cisco, ada Mikrotik, ada Juniper gitu ya. Oke, yang keenam. Apa singkatan dari ISP ini ya? Ini harus cepet-cepetan ini ya. Jadi kalau cepet dia skornya paling tinggi. Cepet dan benar ya. Bukan hanya cepet aja, tapi nanti aja harus cepet dan benar. Oke, waktu habis. Mas Helmi ini ya. Di bawahnya dari Mas Bima ini ya. Oke, jadi singkatan dari ISP yaitu dia Internet Service Provider, bukan server ya. Nah ini saya kasih jebakannya yaitu dia server, nah, yang lainnya kan dia jelas salah nih ya. Oke, kurang 2 soal lagi, soal yang ke-7. Setiap komputer yang ingin terhubung ke internet harus memiliki IP ya. Ini benar atau salah ini ya? Yang masih gampang-gampang ini ya. Ini masih pertama nih soalnya ya. Oke, waktu habis. Masih Mas Bima ini menempel Mas Helmi ini ya. Ya, oke, benar semuanya ya. Oke, hati-hati. Ini yang terakhir. Apakah Mas Bima Hendra masih teratas atau kan disusul yang di bawahnya ini ya? Nih, singkatan dari LAN adalah oke, udah habis. Oke, stabil nih Mas Bima Hendra nih ya. Oke, selamat Mas Bima Hendra. Jadi ini di singkatan dari LAN adalah Local Area Network. Ini ada yang salah, Legal Area Networking. Ya, jadi ini yang mungkin pencet ini ya. Saking buru-buru, nah ini ya, bukannya Local Area Network menjadi Legal Area Networking ya. Oke, coba tadi yang listnya mana berarti ya? Nah ini ya. Jadi untuk yang di listnya Mas Bima Indra bisa menunjukkan wajahnya ini. Yang lainnya pengen tahu nih mana ini Mas Bima Indra ini ya. Monitor Mas Bima Indra. Mas Bima, silakan open cam. Bima Mahendra ini ya namanya ya.
Mas Bima, masih monitor? Nggak mau on cam, Pak. Oh, off cam ya. Oke. Mas Anang coba ini di screenshot ya, oh ya, di paling 1 sampai 5 ini ya. Coba. Oke, masih Mas Anang. Oke, baik, demikian ya yang di materi yang pertama di hari ini. Yang berikutnya kita lanjutkan di besok, tetap jam yang sama, jam 3 ya. Mungkin nanti kalian bisa sholat dulu ya, sebelum nanti masuk ke materi ini, nanti takutnya mendekati maghrib ini ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.